kasih, Mbak. Apabila telah siap, bisa langsung dimulai, Ibu. Baik, share screen dari saya ya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Siapa nih, Valeria ya? Baik, saya mungkin langsung share screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Bapak Ibu. Ini Mas Dion. Sugeng Enjang. Menjelang siang, Mbak Ida. Menjelang siang. Biar tetap semangat, Bu Wid. Jadi Sugeng Enjang. Siap. Terima kasih Bu Wid, Bu Hera, dan Bapak Ibu pelaku UMKM di Desa Bacem ya, ini yang sudah berkumpul di sebuah ruangan, tetap jaga jarak, prokes ketat. Mudah-mudahan kita semua disehatkan ya, Bapak Ibu semuanya, dan teman-teman KKN di Desa Bacem. Nah, tadi sudah banyak dikupas mengenai pemasaran oleh Bu Hera. Hanya memang ini di tayangan saya di beberapa bagian ada marketingnya, jadi mungkin nanti bisa menambahkan itu yang biasanya dipraktekkan oleh teman-teman usaha mikro kecil begitu ya. Karena Bapak Ibu bukan kuliah ini ya, kita ngobrol sesama pelaku usaha mikro. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha di Desa Bacem, saya juga pelaku usaha dan usahanya masih mikro. Ini produk saya ini namanya Laksa Bogor. Pakai brandnya masih brand suami ya. Jadi Laksa Bogor Kang Dadi. Karena suami saya namanya Kang Dadi. Jadi brandnya masih brand si pemilik begitu ya. Nah, kalau kita bicara manajemen keuangan UMKM, sebenarnya simpelnya adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dana untuk menjalankan usaha. Setelah dana didapat, bagaimana kita menjalankan usaha tersebut sehingga dana yang sudah kita dapat tadi bisa bertumbuh. Nah, kalau dananya sudah bisa bertumbuh, kalau dananya tadi adalah dari orang lain, misalnya dari investor, misalnya gitu ya. Misalnya saya nih, Laksa Bogor Kang Dadi, investornya adalah Bu Wid gitu. Nah, saya dapat pembiayaannya adalah dari Bu Wid sebagai investor. Nah, saya harus gimana caranya nih? Saya dikasih modal sama Bu Wid misalnya 100.000 gitu ya. Gimana caranya supaya 100.000 ini bisa tumbuh, nggak cuma 100.000, tetapi harus menjadi misalnya 110 supaya ada keuntungan di situ. Nah, itu mudahnya cara menjalankan bisnis yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Supaya tadi kita bisa berbaginya tidak hanya dengan diri kita sendiri, tetapi dengan si investor tadi. Sebagai contoh tadi Bu Wid, oke saya taruh 100.000 gitu ya di modal begitu. Nanti mungkin setelah 1 bulan atau 2 bulan atau mungkin 1 tahun baru bisa menghasilkan. Nah, bagi hasilnya itu yang nanti akan dibagi antara saya dengan Bu Wid. Gitu. Nah, itu di dalam manajemen keuangan. Nah, apa saja yang harus dilakukan supaya tadi bisa menghasilkan keuntungan? Salah satunya adalah tadi yang sudah diajarkan Bu Hera ya, marketing. Gimana cara masarinnya? Supaya pasarnya nggak cuma di Desa Bacem, gitu ya. Nah, boleh kita lewat Instagram, boleh lewat Shopee. Kalau produk-produknya seperti keripik, tadi kan informasinya adalah keripik tempe, begitu ya, dengan kemasan yang bagus, itu bisa kita jual di Shopee, di Shopee, di Instagram, gitu ya, atau di WhatsApp. Nah, begitu juga di produk saya, itu juga saya lakukan di Instagram dengan WhatsApp. Kalau di Shopee tidak, karena ini produknya adalah harus langsung dikonsumsi begitu ya. Jadi sementara ini masih belum frozen, jadi ini masih harus segera dikonsumsi. Nah, ini salah satu pelanggan setia saya adalah Bu Wid ya. Pelanggan dari produk yang saya hasilkan. Baik, mungkin sebelum ke keuangan, tentunya Bapak Ibu
punya usaha, punya niat yang baik, dan direncanakan dengan baik pula. Serta diupayakan, artinya dikelola dengan baik. Supaya tadi bisa naik kelas. Nah, Bapak Ibu tuh harus punya semangat bahwa usaha saya tuh jangan kayak gini-gini aja gitu. Jadi kalau misalnya usaha saya 1 bulan lakunya 10 bungkus keripik tempe misalnya, ya sudahlah alhamdulillah laku 10 gitu. Tidak stop di situ. Tapi bagaimana caranya supaya keripik tempenya sebulan nggak cuma 10 bungkus yang laku. Bagaimana bisa mencapai 100? Nah, tentunya kalau nanti akan menjual 100 bungkus, nah Bapak Ibu kan perlu tambahan modal. Bisa dari modal sendiri atau bisa ngajak orang lain, yuk tanam modal di tempat saya, nanti kita bagi hasil dari keuntungan. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa membagi keuntungan kalau Bapak Ibu tidak membuat laporan keuangan? Nah, ini kenapa penting gitu? Kenapa penting kita membuat laporan keuangan? Nah, tadi sudah disampaikan oleh siapa Mbak Tria ya? Atau siapa tadi? Saya lupa. Yang menyampaikan bahwa ada si Apik gitu ya. Itu sebenarnya hanya salah satu alat yang akan mempermudah kita menghasilkan laporan keuangan. Nah, tentunya kalau hanya dalam waktu 30 menit tidak cukup memang karena betul-betul dari sudah install gitu ya. Kemudian kita akan mulai input nama usaha kita gitu ya. Kemudian kita juga akan input saldo-saldo awal. Nah, itu yang harus ada informasinya terlebih dahulu. Nah, tapi mental keuangan yang ingin saya tekankan kepada Bapak Ibu, kalau kita sudah punya usaha, mulai kita pisahkan keuangan kita yang keluarga dengan keuangan usaha. Jadi kalau misalnya di sini ada ibu siapa ya? Nggak kelihatan soalnya ini. Mbak Perwita? Ada ibu siapa mungkin yang memproduksi keripik tempe? Ya. Ibu siapa, Bu? Ibu Asia, Ibu. Ibu Asia. Nah, Ibu Asia produksi keripik tempe. Nah, kalau produksi keripik tempe, tentunya Bu Asia harus bisa memisahkan kalau saya bikin keripik tempe 10 bungkus, saya butuh tempenya sekian biji, kemudian tepungnya sekian kilo gitu ya, bumbu sama minyak goreng, sama bungkusnya. Nah, itu dihitung. Dihitung dulu berapa kira-kira kebutuhan modalnya. Kalau nggak cukup dari modal sendiri, berarti Bu Asia bisa ngajak saudaranya misalnya, atau pinjam dulu ke saudaranya. Pinjam, saya mau produksi 100 bungkus keripik tempe karena ada pesanan gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan proses perhitungan per produksi. Ya, kalau laporan keuangan biasanya sih satu bulan atau 1 semester atau 1 tahun. Nah, itu yang nanti kita bisa susun. Nah, ini saya lewat saja yang aspek yang lain selain aspek keuangan. Oke. Nah, ini bahasa teorinya begini gitu ya, tapi intinya adalah yang tadi saya sampaikan. Bagaimana kita mendapatkan dana untuk membiayai usaha kita dari modal sendiri atau dari ngajak teman untuk invest di usaha kita, atau kita bisa melakukan pembiayaan ke perbankan. Nah, tentunya kalau uangnya sudah terkumpul harus kita kelola dengan baik supaya tadi bertumbuh. Nah, supaya bisa bertumbuh, satu hal yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung harga produksi, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mau menjual, kita harus tahu dulu berapa biaya produksi yang kita keluarkan, biaya operasional yang kita keluarkan, supaya nanti kita tidak rugi. Jangan sampai, misalnya begini, contoh keripik tempe, setelah kita hitung, karena misalnya Bu Asia belum menghitung biaya produksinya, jadi dijual lah misalnya 1 bungkus dijual harga 15.000 misalnya. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung biaya produksinya aja udah 14.900. Jadi Bu Asia hanya marginnya Rp100. Padahal selain biaya produksi, Bu Asia masih ada biaya-biaya yang lain. Jadi kalau usaha mikro
boleh kita memasukkan biaya hidup ya, biaya hidup dalam 1 bulan. Itu bisa masuk ke dalam komponen biaya produksi kalau kita mau masukkan. Walaupun itu nanti akan meningkatkan biaya produksi. Kalaupun tidak, itu bisa masuk ke dalam biaya operasional. Nah, jadi Bu Asia dan ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain harus menghitung harga pokok produksi. Nah, ini saya skip saja karena ini adalah intinya gini kalau yang ini. Jadi kalau Bapak Ibu pada saat produksinya 10 bungkus dengan pada saat produksinya 100 bungkus, itu biaya produksi per unitnya itu berbeda Bapak Ibu. Semakin banyak jumlah yang kita produksi, maka biaya per unitnya akan semakin sedikit. Nah, keuntungan kita juga menjadi lebih besar. Karena harga jual kan nggak bisa kita naik turunkan begitu saja, begitu ya. Jadi kalau misalnya sebagai contoh tadi, pada saat produksinya 10 bungkus saja, ternyata harga pokok produksi per bungkus keripik tempe adalah 14.900. Pada saat 10 bungkus. Ternyata pada saat produksinya adalah 100 bungkus, bisa jadi harga pokok produksinya adalah hanya 13.500. Maka keuntungannya semakin tinggi. Nah, kenapa kita harus produksi tinggi? Ujung-ujungnya nanti jualnya juga harus tinggi gitu ya. Artinya jumlah yang kita jual harus besar. Kalau produksinya 10 ya penjualannya mungkin 10 kalau laku semua. Kalau 100 maksimal 100 buah yang kita atau 100 bungkus yang bisa kita jual. Jadi naik turunnya barang yang kita produksi, jumlah barang yang kita produksi itu juga akan bisa meningkatkan, menurunkan dari biaya per unit. Karena berbeda output, berbeda atau berbeda unit yang kita hasilkan, berbeda pula biaya produksi per unit. Nah, karena ini kebanyakan adalah memproduksi, ini saya lewat saja. Ini contoh untuk yang perhitungan harga pokok pembelian untuk usaha dagang. Yang beli barang langsung dijual gitu ya. Jadi kalau misalnya Bu Asia yang produksi, nanti Mbak Christine misalnya yang menjual. Nah, berarti Mbak Christine ini adalah usaha dagang. Bu Asia yang usaha produksi ya, manufaktur. Walaupun masih industri rumah tangga ya. Jadi ini saya lewat saja yang ini. Nah, ini yang saya contohkan, karena ini praktek di saya, kalau secara teori pasti akan istilah-istilahnya akan sangat beragam gitu ya. Dan mungkin akan bikin pusing gitu. Apa itu variable cost, apa itu fixed cost, apa itu semi variable dan seterusnya. Tapi intinya di dalam praktek manajemen keuangan, dan ini adalah bagian dari manajemen keuangan yaitu akuntansi, kita tetap harus menghitung ini. Sebagai contoh ini karena ini produk saya adalah ini produk namanya Laksa. Jadi Bapak Ibu harus hitung biaya bahan bakunya ya. Jadi kalau kita balik ke Bu Asia bahwa produknya adalah keripik tempe, maka nanti Bu Asia harus menghitung biaya tempe untuk 1 kali produksi dan akan jadi berapa bungkus itu harus dihitung. Oh, tempenya harganya misalnya 100.000. Kemudian selain tempe ada tepung. Kan pakai tepung terigu sama tepung beras ya Bu ya. Jadi sama nggak pakai tepung terigu ya, pakai tepung beras ya Bu ya. Menggunakan tapioka Ibu dan tapioka dengan sagu. Dengan sagu ya. Berarti nanti dihitung ya Bu ya, tepung tapiokanya berapa, kemudian tepung sagunya berapa. Kemudian minyak goreng. Ya, tentunya itu dibutuhkan untuk menggorengnya. Nah, itu semua dimasukkan. Itu yang masuk ke dalam biaya variabel. Nah, kemudian setelah dihitung ini semua, nanti tadi 1 kali produksi itu jadi berapa bungkus. Sebagai contoh ini saya yang produk saya Laksa gitu ya. Ini ada pakai kelapa, ini bersantan ya. Jadi pakai kuah santan. Ada toge, oncom, tahu, telur rebus, bumbu, lontong, dan seterusnya. Ini saya hitung, totalnya adalah 65.600. Nah, biaya sebanyak ini mampu menghasilkan 10 porsi laksa. Nah, berarti harga
biaya variabel ya di sini ya, yang berubah-ubah naik turun karena naik turunnya jumlah yang kita produksi. Jadi biaya variabel dari laksa adalah per porsinya adalah 6.560. Karena tadi 65.600 kita bagi 10. Nah, begitu juga nanti Bu Asia. Misalnya tepungnya 100.000, kemudian tempenya 100.000, kemudian tepungnya adalah 50.000 misalnya. Kemudian bumbu misalnya, kan pakai bumbu ya Bu ya. Bumbu misalnya 10.000. Nah, nanti ditotal setelah ditotal sama Bu Asia dibagi dengan jumlah keripik yang dihasilkan. Per bungkus berapa gitu. Nah, itu untuk menghitung harga baru biaya ya, biaya variabel per bungkus dari keripik tempe. Kalau ini saya per porsi laksa. Nah, selain biaya variabel tadi yang ada bahan baku gitu ya. Nah, ada tenaga kerja misalnya Bu Asia butuh selama ini ada 1 orang yang bekerja misalnya. Nah, nanti dimasukkan di sini biaya gaji pegawai, kemudian gorengnya pakai minyak goreng dan gas misalnya. Minyak gorengnya udah masuk ke sini misalnya, kalau enggak minyak gorengnya bisa masuk ke sini. Karena minyak gorengnya kan bisa dipakai berkali-kali ya Bu ya. Maksud saya ya enggak sampai 10 kali, mungkin 3 atau 4 kali lah gitu ya. Untuk dipakai menggoreng. Jadi bisa masuk di sini. Jadi 1 bulan itu biaya minyak gorengnya berapa? Kemudian kompornya dinyalakannya dengan gas misalnya. Maka biaya gasnya berapa selama 1 bulan. Ini biaya per bulan ini. Kemudian pakai air. Kalau airnya sedikit sekali gitu ya. Nggak dihitung juga boleh. Karena misalnya mengambil dari air sumur begitu ya. Sehingga tidak perlu dihitung. Kalau saya dihitung karena bayar pakai PAM gitu ya. Jadi kalau nanti di Desa Bacem pakai PAM dihitung ya Bu ya airnya ya. Jadi biaya ini harus dihitung. Kemudian listrik. Nah, listrik karena nggak ada alat yang dipakai dengan menggunakan listrik misalnya, ya berarti listriknya itu menggunakan listrik rumah, alokasi ke biayanya mungkin sangat kecil. Karena kan hanya untuk menerangi dapur misalnya gitu ya. Jadi mungkin listriknya per bulan hanya 10.000 untuk yang produksi gitu. Kemudian penyusutan. Nah, ini nanti yang teman-teman mungkin akan bisa dampingi ya waktu menghitung penyusutan. Jadi Bu Asia misalnya alat yang dibutuhkan Ibu adalah 1 penggorengan, kemudian kompor. Itu dihitung kompor itu belinya kapan? Oh, belinya udah lama banget, Bu. Udah 10 tahun yang lalu. Oke. Berarti kalau sudah 10 tahun yang lalu nggak usah dihitung, Bu. Penyusutannya. Karena udah habis umur manfaatnya. Tapi masih bisa kita pakai. Kemudian kompor, penggorengan misalnya. Penggorengannya udah awet banget itu beli 20 tahun yang lalu, Bu. Oke, berarti nggak ada, nggak usah disusut. Nggak usah kita susut. Kemudian serokan ya Bu ya, serokan sama solet misalnya. Nah, serokan sama solet itu baru beli Bu tahun ini misalnya. Nah, itu yang nanti kita harus susut. Jadi di sini itu ini muncul biaya penyusutan. Kalau saya banyak nih, ada gerobak, ada alat masak, ada kompor, ada penggorengan, ada kuali gitu. Itu semua disusut totalnya adalah 113.542. Nanti punya Bu Asia juga begitu. Dan Bapak Ibu yang lain ya. Ini karena kita tidak ketemu langsung agak susah nih mendeteksi nama-nama gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti dijumlah. Terus ada pegawai misalnya. Walaupun pegawainya adalah keponakannya, sama Bu Asia tetap dihitung. Bu Asia kasih berapa sebulan atau kasih berapa per kali produksi misalnya. Kalau per kali produksi bisa langsung masuk di sini nih. Gitu ya, biaya variabel. Nah, kalau saya karena digajinya per bulan, jadi masuknya di sini di biaya tetap. Tapi kalau nanti Bu Asia dan Bapak Ibu yang lain membayar tenaga kerjanya adalah per kali produksi, nanti dimasukkan ke sini ke biaya variabel. Nah, nanti dihitung biaya variabelnya tadi sudah dihitung, biaya tetapnya juga sudah dihitung, gitu ya. Nanti dijumlahkan tuh. Nah, ini
total biaya tetapnya adalah 3.938.542. Kemudian ada tambahan biaya berlangganan internet, jadi biaya tetapnya adalah 4 juta sekian. Ini dibagi dengan jumlah produk yang diproduksi. Jadi saya hitung misalnya per bulan adalah rata-rata 500 porsi misalnya. Maka ini dibagi totalnya adalah 625 porsi. Maka ini 4 juta dibagi 625 porsi. Ini yang masuk di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi bentar ini kalau pakai ini kali ya bisa ya. Nah, ini jadi yang tadi ini total per bulan gitu ya, dibagi dengan porsi yang dihasilkan. Ada 625 porsi. Nah, setelah dibagi ketemu di sini. Jadi 5.233. Nah, ini dibuat proporsi ya Bapak Ibu ya. Karena proporsi laksa adalah terbesar, maka biaya tetap proporsi yang terbesar adalah laksa dibandingkan kalau mie nanti. Jadi di sini nanti akan beda nih. Yang mie tidak 5.233 ya. Karena mie kan hanya 125 porsi. Nah, ini nanti dijumlahkan, tadi biaya variabelnya 6.560 ditambah dengan biaya tetap per bulan, nanti hasilnya adalah harga per unitnya atau harga per porsi. Harga per porsi laksa adalah 11.793 biayanya ya. Biaya produksi laksa per porsi adalah 11.793. Ini adalah harga jual. Jadi per porsi itu dijual harganya 15.000. Nah, dengan kita mengetahui ini, kita bisa tahu keuntungan atau margin per porsi itu berapa. Ini margin per porsinya adalah 3.207. Ini belum saya hitung dengan kerugian kalau misalnya produknya nggak habis. Produknya nggak habis dan nggak bisa dikonsumsi misalnya, itu kan dibuang. Tapi kalau misalnya nggak habis dan masih bisa kita konsumsi, sedekahkan. Insya Allah itu akan menambah keberkahan ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum ini hari ini nggak habis, segera sedekahkan. Insya Allah usaha kita akan berkah. Jadi tanpa sadar kita akan setiap kita butuh itu ada. Gitu. Itu keberkahan sebenarnya, bukan banyak sedikitnya uang gitu ya, tapi pada saat kita membutuhkan ternyata ada. Dan itu saya yakin Bapak Ibu konsep itu akan sudah sangat mengena gitu ya di benak Bapak Ibu. Saya hanya berbagi yang saya lakukan di usaha saya gitu ya. Sama-sama belajar Bapak Ibu ya, kita terapkan di usaha kita masing-masing. Nah, oke. Nah, ini untuk yang mie tadi. Kan ada 2 produk, mie sama laksa. Nah, ini yang mie. Nah, Bapak Ibu bisa ketahui tadi. Kalau tadi biaya tetap per porsi untuk laksa kan 5.000 sekian ya. Nah, kalau yang mie cuma 1.308. Karena tadi yang paling banyak diproduksi adalah laksa. Laksa kan tadi 500. Ini kalau produknya lebih dari 1 ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau produknya cuma 1 itu lebih gampang. Karena langsung kita masukkan ke dalam biaya produksi dari produk tersebut karena cuma 1. Gitu. Ini kalau usaha saya karena lebih dari 1, jadi harus saya bagi seperti ini. Ini saya kok nggak bisa menghapusnya. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu ya Bapak Ibu ya, coret-coretan saya tadi ya. Nah, ini penting Bapak Ibu menghitung harga produksi, karena mau tidak mau kita harus tahu dasar kita menentukan harga jual. Jadi sebisa mungkin jangan, tetangga desa saya, misalnya tetangga desa Bacem, menjual keripik tempe per bungkusnya 15.000, ya udah saya ikut aja deh. Nah, padahal bisa jadi biayanya berbeda dengan yang kita keluarkan, Bu Asia. Jadi kalau misalnya Bu Asia hitung sendiri, ternyata harga jual saya nggak bisa 15.000 loh, malah bisa lebih rendah gitu. Nah, kenapa tidak? Kenapa harus ikut tetangga misalnya gitu ya? Jadi kita bisa tentukan sendiri.
Walaupun boleh kita melirik tangga. Oh, tangga saya jualnya 15.000. Tapi saya dengan menjual 13.500 sudah dapat margin 1.500 misalnya. Tapi kalau mau, nah kalau Bu Asia mau, saya mau produksi aja deh, yang ngejual biar orang lain misalnya, oke, bisa dijual dengan 13.500. Nanti yang akan menjualkan bisa dengan harga 15.000. Lebih cepat gitu ya. Jadi Bu Asia fokus produksi, ada yang menjual. Nah, maka tadi seperti Bu Hera ungkapkan tadi ya, bahwa bisa berkumpul gitu ya. Jadi ada satu yang menghandle pemasarannya. Nah, ini sangat berharap gitu ya, Instagram itu isinya adalah beberapa produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu ini. Ada keripik tempe, ada apa lagi tadi ya? Saya lupa produknya ya, ada 3 kalau nggak salah. Nah, itu jadi Instagramnya Desa Bacem. Jadi kalau orang mau tahu Desa Bacem ada potensi apa sih produknya, udah lihat di Instagramnya Desa Bacem aja. Jadi Instagram UMKM Desa Bacem. Gitu. Apalagi kalau di situ ditampang gitu ya, laporan laba rugi UMKM Desa Bacem selama 1 bulan. Wih, keren banget. Gitu ya. Kenapa tidak? Ya, harus kita gaungkan tuh akuntabilitas gitu ya. Supaya yang berkumpul di kelompok tersebut juga bisa mengetahui, oh kelompok ini sudah untung sekian. Nanti mungkin akhir tahun bisa bagi kepada kelompok. Tentunya di awal memang harus berjibaku ya Bapak Ibu ya, tetap semangat bahwa dengan usaha bersama ini kita bisa maju bersama-sama. Nah ini penting menghitung harga produksi karena tadi ya kita tidak boleh, kalau bisa jangan rugi lah gitu ya. Jadi harus dihitung dulu supaya kita bisa tahu harga jualnya berapa. Kemudian bisa dilacak tuh biaya-biaya yang kita keluarkan apa saja, apa sudah masuk belum ke situ. Jangan sampai biayanya sudah kita keluarkan tapi nggak terhitung. Nah itu di poin biaya produksi. Nah ini waktu itu saya sempat memberikan pelatihan ke pelaku usaha keripik pisang. Kan agak mirip-mirip lah ya Bu ya, keripik-keripikan gitu ya. Yang Bu Asia keripik tempe, kalau ini adalah keripik pisang di Sukabumi ya. Nah ini aktiva ya atau aset yang dimiliki. Ini yang dipergunakan untuk menghitung penyusutan. Ada kompor gas, ada wajan, ada solet, ada serokan. Kalau keripik pisang ada parutan ya, parutan keripik gitu ya. Ada baskom, ember plastik, ada sealer. Nah, Bu Asia udah pakai sealer belum? Atau masih pakai lilin begitu? Pengalaman bikin soalnya. Sudah pakai sealer ya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Jadi nanti sealernya juga dimasukkan Ibu. Kalau umurnya masih ini ya, umurnya masih bisa kita hitung gitu. Jadi kalau misalnya udah 10 tahun yang lalu ya kita nggak perlu hitung. Tapi kalau baru beli tahun kemarin ya kita akan hitung. Nah ini sebagai contoh ini keripiknya produksinya adalah 4 kali produksi dalam sebulan. Nah ini dihitung pisang tanduk, minyak goreng, garam, mentega, plastik, gitu ya, upah karyawan, termasuk ini saya belum masukkan minyak. Kalau di Sukabumi waktu itu masih pakai minyak tanah ya untuk menyalakan kompornya. Jadi di desa tersebut memang belum, jarang yang pas pakai gas gitu ya. Masih banyak yang menggunakan minyak tanah. Tapi kalau mungkin sekarang sudah menggunakan gas. Nah ini dihitung biaya produksinya. Nah ini penyusutannya Bapak Ibu. Ada kompor gas, wajan, solet tadi. Nah ini umur ekonomisnya. Nah ini kemarin anggapannya adalah baru semua. Karena kebetulan jadi kelompok keripik pisang ini memang dibiayai dari kerjasama dengan Korea gitu ya. Sehingga ini alat-alatnya memang baru gitu. Sehingga ini dihitung semua penyusutannya. Gitu ya. Jadi ini karena kerjasama gitu ya. Jadi beberapa alatnya itu dibelikan. Tapi ada juga yang mereka beli sendiri. Jadi hanya ada beberapa yang dibelikan saja. Hanya untuk menstimulus begitu Bu, Bapak Ibu. Nah ini dihitung supaya kita bisa menghitung penyusutan. Nah biaya penyusutan ini yang harus masuk ke dalam perhitungan biaya produksi. Yang tadi saya contohkan
di usaha saya adalah penyusutannya ada penyusutan kompor, kemudian ada saung, ada gerobak dan seterusnya. Ya semua alat yang saya pergunakan. Nah, ini sebenarnya ke arah mental keuangan ya Bapak Ibu ya, karena mau tidak mau kita sebagai pelaku usaha harus mengatur betul arus kas dari usaha kita. Jangan sampai kas kita itu negatif, minus gitu ya. Loh, ini jualan kok duitnya nggak ada gitu ya. Jadi harus dicek nih, ini duitnya kemana gitu ya. Sering gitu nggak Bu Asia? Perasaan ini tempe keripiknya keripik tempenya laku, tapi kok saya nggak ada duitnya ya gitu. Jadi jadi ternyata itu banyak dipakai untuk usaha, untuk keluarga kita. Misalnya tadi Bu Asia satu bungkus keripik tempe harganya 15.000. Sudah begitu dititip di warung pula gitu ya, Bu Asia nggak jual langsung, jadi titipin di warung. Karena warung nanti jualnya juga 15.000, Bu Asia ngasih harga ke warung 14.500. Nah, dapat bayaran setelah keripik tempenya laku. 1 minggu misalnya ternyata laku 2. Nah, laku 2 padahal Bu Asia harus produksi lagi nih. Begitu laku 2, Bu Asia kan harus mengganti nih, harus produksi lagi gitu. Nah, uang dari yang 2 tadi Bu Asia harus hitung. Kalau saya produksi 2 bungkus, kira-kira biayanya berapa? Tadi kan kalau 2 bungkus Bu Asia berarti dapat karena dijual 14.500 jadi 29.000 ya Bu ya. Nah, 29.000 berapa kebutuhan untuk memproduksi 2 bungkus? Kalau misalnya ternyata tadi 29.000 ya, kepake untuk produksi 25.000. Nah, sebenarnya Bu Asia itu hanya boleh pakai uang 4.000 untuk pribadi. Yang 25.000 untuk produksi sebisa mungkin jangan dipakai. Wah, Bu, uangnya dari situ-situ kayaknya gitu ya. Dari situ-situ juga gitu ya. Ya, oke, Bu Asia boleh pakai, tapi Bu Asia harus catat bahwa Bu Asia punya utang ke usaha. Iya. Harus catat, Bu. Oh, Bu Asia punya utang 10.000 nih. Dari penjualan tadi dapat 29.000 sama Bu Asia langsung diambil 10.000 gitu untuk keluarga gitu ya. Nah, Bu Asia catat pinjam ke warung, maksudnya ke usaha Bu Asia gitu ya. Tempe crispy Asia gitu misalnya. Brandnya begitu ya Bu ya. Nah, nanti dicatat, oh Bu Asia punya utang 10.000. Jadi Bu Asia itu ingat, oh saya tuh punya utang ke usaha saya 10.000. Karena kalau nggak gitu, itu tadi Bu, barang-barang laku, tapi duitnya nggak ada. Kemana gitu ya. Padahal ternyata dipakai untuk keperluan keluarga. Nah, itu yang sering kali membuat kita punya usaha tapi kok nggak punya duit gitu. Karena tadi bahwa uang itu dipakai untuk keperluan keluarga. Bukannya nggak boleh, boleh. Karena usaha itu adalah untuk tadi memenuhi kebutuhan keluarga kita. Yang penting Bu Aisyah dicatat supaya apa? Bu Aisyah tahu kalau usaha ini jalan sebenarnya, ada untungnya. Cuma untungnya masih belum cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Gimana caranya? Tadi triknya Bu Hera, jualan online gitu ya Bu ya. Atau tadi titip orang nih, jualin deh secara online gitu. Ya, saya pokoknya fokus produksi, nanti ada sekelompok anak muda Karang Taruna gitu ya, yang itu nanti akan menjualkan produknya UMKM Desa Pacem. Jadi ini mudah diucapkan Bapak Ibu. Perbesar pemasukan, perkecil pengeluaran, gampang banget ngomong mah. Tapi ngelakuinnya ini gimana caranya memperbesar pemasukan? Itu tadi, ayo kita jualannya jangan cuma di Desa Bacem doang. Jangan cuma nitip di satu warung gitu ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu ya, kalau nitip jangan kebanyakan juga di beberapa tempat. Kenapa?
kalau kita nggak catat satu persatu, misalnya Bu Aisyah nih, nitip di toko A, toko B, toko C. Kalau Bu Aisyah tidak mencatat stok di toko A, B, C, Bu Aisyah nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba toko C, Bu Aisyah pesan 10. Nah, karena Bu Aisyah tidak mencatat berapa stok di toko A, berapa stok di toko B, Bu Aisyah produksi aja tuh 10. Padahal di toko A sama toko B itu masih ada stoknya. Nah, itu lagi-lagi pentingnya kita mencatat. Jadi, karena Bu Aisyah mencatat, di toko A masih ada 5, di toko B masih ada 7. Jadi kalau toko C butuh ada pesanan orang 10, Bu Aisyah nggak usah produksi. Ngambil aja dari toko A sama toko B. Tentunya permisi dulu, gitu ya. Ini ada pesanan, boleh saya ambil dulu? Nanti kalau ini sudah dibayar, saya akan kasih lagi, taruh lagi stok di toko A sama toko B. Atau bahkan misalnya toko B, oh ya Bu, ambil aja yang 7-7-nya ini karena belum laku. Gitu. Itu mengurangi kita kerugian kalau kita terlalu banyak memproduksi. Nah, itu pentingnya mencatat sekali lagi ya, Bapak Ibu ya. Begitu kita tahu, ada di toko A, toko B, sekian, jadi saya nggak usah produksi, nggak usah capek-capek, tinggal ngambil doang, kirim ke toko C, laku barang kita. Ini memperbesar pemasukan. Cara memperbesar pemasukan. Itu banyak trik-trikinya sebenarnya, termasuk yang punya warung gitu ya. Gimana caranya memperbesar pemasukan? Nggak usah promosi yang wah-wah gitu ya. Setiap ada yang datang ke warung gitu ya. Misalnya yang punya warung kelontong, misalnya kalau ada ya, Bapak Ibu ya. Ada orang datang beli gula misalnya. Mau beli gula pasir gitu. 1/4. Perasaan udah lama ya nggak beli kopi. Oh iya. Nah, yang tadi misalnya Bu siapa nih? Anggaplah misalnya Bu Perwita gitu ya. Ini punya toko kelontong nih Mbak Perwita. Yang datang Bu Wiwit nih. Yang datang bukan Bu Wiwit sih, si mbaknya ya. Si mboknya. Si mboknya di Bu Wiwit belanja ke toko Perwita. Belanja gula. Nah, otomatis kan pokoknya sama Bu Wiwit udah dibawain uang sekian gitu. Oh iya, karena si mboknya yang tahu tuh, stok kopinya habis, stok tehnya habis. Oh iya, sekalian tehnya, sekalian kopinya. Jadi kita mengingatkan orang yang beli dengan produk-produk lain yang ada di kita. Yang ternyata sebenarnya mereka butuhkan. Nah, itu cara memperbesar pemasukan juga. Perkecil pengeluaran, kalau nggak perlu beli, nggak usah beli. Kalau di Desa Bacem mungkin nggak banyak godaan ya. Tapi kalau di Kota Bogor, wah luar biasa tuh. Lewat mall, diskon 80% plus 10%. Nah, itu kalau begitu tergoda, nanti bukan memperkecil pengeluaran, memperbesar pengeluaran di situ. Nah, ini mental keuangan yang harus kita kelola dengan baik gitu ya. Jadi sebagai pelaku usaha ini harus diatur sedemikian rupa. Nah, ini nanti bisa ucapkan bareng-bareng ya, Bapak Ibu ya, sebagai semangat, sebagai sebuah doa. Ada 5 bijak usaha. Yang pertama harus laku jualannya. Jadi nggak cuma diucapkan laku jualannya, gimana caranya? Boh, nggak gitu ya. Laku jualannya gimana caranya? Jualan online. Nah, gitu kan? Segera kirim gambar ke teman-teman lewat WhatsApp. Itu supaya laku jualannya. Gitu ya. Dan tentunya berdoa. Kemudian utuh modalnya. Nah, utuh modalnya yang tadi saya sebutkan bahwa kalau Bu Asia produksi 2 bungkus habis ongkos produksinya 25.000, itu yang tidak boleh diambil. Kalau diambil pun ingat Bu Asia punya utang ke usaha Bu Asia. Kemudian tidak boros hidupnya. Nah, kalau di apa ya, kayak saya nih, ini kan saya juga dari Jawa Tengah ya. Itu kalau di kampung saya pegang uang 10.000 itu bisa dapat jajan sekantong kresek. Kalau di Bogor mungkin nggak dapat. Satu aja mungkin nggak dapat. Jadi mungkin tidak boros hidupnya bisa tercapai. Supaya apa? Supaya langgeng kalau kita jalankan laku jualannya, modal kerjanya utuh, tidak boros hidupnya, langgeng usahanya.
Nah, begitu usahanya langgeng, maka makmur pengusahanya. Amin. Ini kan doa ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini biasanya kalau apa ketemu langsung, ini saya minta berdiri semua sambil ngomong ini nih. 5 bijak usahanya, 1 laku jualannya, gitu ya. 2 untung modalnya, 3 tidak boros hidupnya, 4 langgeng usahanya, 5 makmur pengusahanya. Amin. Doa ini doa. Mau nggak Bapak Ibu berdiri? Ini semangat diucapkan, semangat pula diterapkan. Semangat pula untuk mencapainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi saya sudah ungkapkan yang ini ya, mulai dipisah. Nah, ini bahasa kerennya ya, bahasa kerennya laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan yang ini nih, aplikasi si Apik. Kenapa saya menyarankan ini? Karena kalau yang usahanya produksi bisa menggunakan ini. Tapi kalau yang saya lupa, ini buku warung itu nggak bisa. Buku warung hanya dipakai untuk yang usaha warung ya. Namanya juga buku warung. Jadi usaha untuk yang beli kemudian langsung jual. Gitu. Ada juga aplikasi akuntansi buat UMKM. Tapi ini sudah saya coba, tetap masih simple yang ini. Simple yang si Apik. Kalau ini berbayar Bapak Ibu ya. Jadi ini gratis. Dan mungkin sudah di-download ya Bapak Ibu ya, yang si Apik. Nah, setelah di-download, nanti Bapak Ibu mulai masukkan data. Ini karena memang harus didampingi ya. Jadi mungkin teman-teman yang KKN di Desa Bacem ini, nanti saya akan share video. Sebenarnya teman-teman bisa nyari video di YouTube gitu ya untuk penerapan aplikasi si Apik. Jadi setelah di-download, nanti Bapak Ibu mengisi modal awal. Jadi sebagai contoh nih, usahanya saya balik lagi ke Bu Asiah ya. Ibu Asiah tadi mulai dicatat tuh. Karena kompor, kemudian sealer, kemudian penggorengan, ternyata baru beli 2 tahun yang lalu, nanti kita masukkan ke dalam saldo awal aset. Jadi asetnya ada uang gitu ya, kas gitu ya. Kasnya ada berapa? Kita masukkan. Oh, ada kas misalnya 100.000. Kemudian kompor harganya 500.000. Kemudian sealer harganya 750.000, misalnya seperti itu. Nah, itu yang harus dimasukkan dulu. Sampai muncul di situ neraca awal. Itu untuk entry di si Apik. Jadi, nanti Bapak Ibu siapkan datanya dulu, data saldo awal. Mungkin teman-teman nanti bisa dampingi ya untuk menghitung saldo awal dari seluruh aset yang dimiliki oleh usaha Bapak Ibu. Tuh. Nah, dari inputan tadi nanti dihitung mulai diinput misalnya tanggal 2 bulan 7 Bu Asia produksi. Ya, mau produksi berarti beli langsung diinput beli sagu, tepung sagu berapa. Kemudian beli tepung tapioka berapa. Beli tempe sekian. Udah cuma input gitunya aja. Setelah itu nanti akan muncul dengan sendirinya laporan keuangan yang 4 ini. Ini akan muncul di dalam si Apik tadi. Nanti teman-teman bisa diajarkan untuk dipindah ke Excel juga boleh, enggak juga nggak apa-apa, nggak usah. Jadi ini termasuk nanti bisa buat output ini ya, KKNT ya. Jadi dengan boleh 1 UMKM saja dulu. Misalnya Bu Asia yang udah jalan misalnya gitu ya. Nanti teman-teman KKNT ini bisa menyusunkan laporan keuangan dengan menggunakan si Apik. Datanya semua dari pelaku usaha, dari Bu Asia misalnya. Gitu. Ini 4 ini bisa dihasilkan dan ini bisa menjadi output dari laporan KKNT. Nanti bisa kita bandingkan sebelum ada KKN bagaimana laporan keuangan yang dihasilkan Bu Asia atau bahkan tidak ada laporan keuangan. Setelah KKN, wah laporan keuangannya lengkap.
maka kinerja KKI-nya akan sangat bagus. Karena ada perubahan di situ. Dan perubahan yang ke arah yang baik. Bu Asia nanti jadi tahu, oh ternyata usaha saya untung sekian. Jadi uang saya sebenarnya ada loh di usaha saya, ada sekian ratus, tapi kemana ya duitnya? Gitu ya. Nah, diinget-inget lagi, oh ternyata saya punya utang ini. Jadi ada untung 200.000, ternyata saya pakai 150.000 buat misalnya kebutuhan keluarga. Nah, kalau misalnya Bu Asia nggak mau itu menjadi utang, Bu Asia boleh pakai 150.000, nanti modalnya tinggal 50.000. Harusnya kan tadi 200 ya, karena sudah diambil 150, atau mungkin modal awalnya misalnya 300 tadinya, karena Bu Asia ngambil 150.000, maka modal Bu Asia di usaha tersebut tinggal 150.000. Gitu. Jadi boleh dipakai, Bu. Bukan nggak boleh, berarti nggak boleh dipakai. Tinggal kita sama-sama mengerem. Kalau ada kebutuhan yang tidak perlu kita keluarkan, nggak usah kita keluarkan. Harus membedakan lapar mata dengan lapar beneran. Itu. Kalau di desa baca mudah-mudahan tidak banyak godaan ya. Godaan diskon-diskon dan segala macam. Tapi kalau sering melototin Shopee gitu ya, Instagram temennya jualan ini beli, pengen beli. Nah, sekarang bergantian nih. Gimana caranya teman-teman saya supaya beli barang saya? Gitu ya, Bapak Ibu ya. Supaya tadi perbesar pemasukan. Nah, ini mulai dicatat. Kalaupun misalnya belum menggunakan si Apik, boleh pakai buku kas yang sederhana ya. Tinggal dicatat berapa kas masuk, berapa kas keluar, berapa saldo kas hari ini. Itu bisa. Tapi karena sekarang sudah sangat mudah menyusun laporan keuangan, jadi bisa pakailah si Apik. Ya, ini saya nggak dibayar sama Bank Indonesia ya. Jadi hanya karena saya menggunakan dan itu powerful gitu ya. Dan beberapa UMKM yang kami bina juga mempraktekkan gitu ya. Walaupun kadang-kadang, HP-nya rusak. Nah, itu seringkali nggak di backup ya. Kalau nggak di sama dengan kebetulan usaha saya kemarin di handphone yang warung. Nah, kemarin sempat rusak, hilanglah datanya. Untung kita punya catatan manual. Nah, itu juga perlu kita lakukan. Ada catatan manual atau sebelumnya kita bisa di foto gitu ya, di screenshot, kirim ke yang lain, nanti sama dia disimpan gitu, sehingga datanya masih tetap ada. Mohon maaf Ibu, waktunya tinggal 5 menit lagi. Iya, baik. Nah, ini nanti bisa di-share aja ya, terkait dengan sikap kita terhadap uang, sikap kaya dan sikap miskin. Jadi bukan banyak sedikitnya uang, tetapi bagaimana sikap kita terhadap uang tersebut. Sama-sama 1 juta gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi memperbesar pengeluaran, ya kita nanti akan menjadi mentalnya adalah mental miskin. Kalau mental kaya, sama-sama uangnya 1 juta, tetapi kita bisa, ini yang kaya. Sama-sama 1 juta, yang ini pengeluarannya 700, yang mentalnya kaya 500 pengeluarannya. Jadi dia masih punya uang untuk mengembangkan usaha, membangun kemakmuran. Nah, yang bahaya ini nih, yang sok kaya ini. Sok kaya, kalau mentalnya sok kaya, penerimaannya 1 juta, pengeluarannya mungkin bisa jadi 2 juta. Gitu ya. Nah, ini mental-mental yang harus kita ini kan. Nah, ini kiat-kiat kita ini ya, supaya tidak banyak konsumtif. Itu sih, Mbak. Kalau untuk si Apik, memang sepertinya agak susah kalau kita ini ya, seperti ini. Jadi nanti saya sangat berharap teman-teman bisa mulai menyusunkan laporan keuangan dan sambil mengajarkan, maksud saya ya. Jadi mungkin contoh saja satu UMKM gitu ya. Yang perlu disiapkan adalah satu, tadi saldo-saldo awal ya. Jadi dicatat berapa asetnya, ada apa saja asetnya, itu nanti masuk ke dalam si Apik. Nah, mungkin saya share dulu yang data yang harus ada ya.
Nah, ini. Nah, ini. Seperti ini ya. Ini data yang harus ada. Terlihat? Ya, terlihat Bu. Lihat ya. Oke. Ini adalah Bapak Ibu, ini data-data yang nanti disiapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau diperkirakan aja kasnya ada berapa nih? Ini kondisi sekarang nih. Kasnya ada berapa? Kas yang ada di usaha Bapak Ibu. Kemudian piutang usaha. Ini biasanya kalau misalnya Bu Asia nitip di warung gitu ya. Kemudian sudah dilaporkan terjual sekian tapi belum dibayar. Itu masuk ke dalam piutang usaha. Yang punya utang adalah warung yang dititipi keripik tempe, tapi Bu Asia punya piutang. Kalau piutang, Bu Asia berarti nanti akan dapat uangnya. Tapi kalau punya utang, harus bayar. Gitu ya, Bu ya. Nah, ini yang harus dimasukkan. Akunnya tidak harus seperti ini ya, Mbak Triatma ya. Dan teman-teman, tapi biasanya yang muncul adalah ini, ada kas. Nah, tinggal tadi jualannya tunai apa enggak. Kalau tunai semua ya berarti ini pasti 0 gitu ya, utangnya 0. Kemudian, nah, Bu Asia tentunya punya, karena nggak tepung terigu ya, jadi ada persediaan tepung sagu, persediaan tepung tapioka, gitu. Kalau saya ini ada tepung terigu, moka, gula singkong, karena saya juga jualan mendoan Bu, ya. Kalau Bu Asia adalah keripik tempenya, kalau saya mendoannya masih menggunakan terigu, tapi dicampur dengan tepung moka. Nah, ini dicatat nih persediaan-persediaannya apa saja. Kemudian termasuk kemasan ya, plastik. Ada nggak stok plastik? Kira-kira harganya berapa stok plastiknya? Nah, ini di total, ini adalah aktiva lancar. Kemudian aktiva tetapnya, ini saya tinggal saungnya tinggal harganya 5 juta karena sudah disusut. Kemudian ada akumulasi dari saung dan yang lainnya. Kemudian ini adalah akumulasi penyusutan saung. Kemudian alat masak. Ini nilainya, kemudian ini penyusutannya. Sepeda motor belum beli untuk warung, jadi masih 0. Nah, ini dijumlahkan total aktiva lancar dengan total aktiva tetap. Nah, sudah otomatis kalau ini sudah kita jumlahkan, maka totalnya, total aktiva itu sama dengan total modal pemilik. Nah, ini nanti kalau mencatat begini, Bu Asia dan Bapak Ibu yang lain itu baru, ternyata saya punya uang sekian puluh juta dengan menghitung aset saja. Jadi sebenarnya punya duit, Bu, cuma bentuknya barang. Gitu. Ini baru menghitung aset ini, Bapak Ibu. Bersyukur, oh ya Allah, ternyata saya tuh punya harta yang luar biasa. Baru ngitung gini aja udah 20 juta. Gitu. Nah, ini nanti saya share ya Excel-nya. Kemudian penyusutan ini juga sudah saya buat di sini. Nanti teman-teman tinggal mengganti ininya aja. Ya. Mengganti nama asetnya gitu ya. Termasuk kalau umur manfaat, kalau alat kalau sesuai aturan pajak 4 tahun ya. Jadi pakainya 4 tahun, kalau bangunan 10. Nah, ini juga sudah saya buat nih penyusutan per bulan, akumulasinya. Nah, jangan lupa nih dicatat kapan belinya. Kalau belinya adalah sudah 10 tahun yang lalu, boleh nggak usah dihitung. Karena sudah tidak punya nilai ekonomis. Ini tenaga kerja. Nah, ini harga produksinya. Yang tadi saya sudah jabarkan ya di PowerPoint. Ini nanti saya bisa share. Jadi ini dulu nih, data ini dulu nih ya, yang dibutuhkan ya, untuk mengisi di si Apik. Setelah itu udah transaksi harian aja yang dimasukkan. Apalagi kalau misalnya transaksinya paling seminggu sekali, itu gampang banget ngisi ke si Apik. Cuma sekali doang seminggu gitu ya. Jadi Bapak Ibu semangat ya pakai si Apik. Karena ini sekali lagi bukan untuk kepentingan siapa-siapa, kepentingan kita sebagai pelaku usaha. Dengan punya laporan keuangan, begitu Bapak Ibu nanti usahanya maju, karena kita sudah rapi dari sekarang gitu ya, usahanya maju, butuh pembiayaan dari bank, udah bank minta laporan keuangan, tinggal kirim. Jadi
Bu Asia nanti kalau ditanya sama orang dinas, orang dinas perindustrian misalnya gitu ya, Bu Asia berapa omsetnya? Wah, Bu Asia langsung buka handphone. Sebentar, saya buka laporan keuangan saya. Keren kan Bu Asia? Sama Bapak Ibu yang lain ya. Begitu ditanya omsetnya, tinggal gitu. Jangan kalah sama tukang gorengan yang pikul ya. Itu ada yang mempraktekkan, cuma sekarang nggak pernah lewat lagi ya. Jadi waktu ditanya, Bang, berapa Bang omsetnya? Dia langsung buka handphone. Sebentar Bu. Oh, omset saya bulan ini segini, untung saya bulan ini segini gitu. Nah, dan tukang gorengan itu semakin semangat jualannya. Setelah tahu, oh ternyata untung. Nah, dan itu bisa ngerem dia, oh kalau gitu saya ngirim ke kampung jangan banyak-banyak dulu, karena saya akan pakai buat modal kerja gitu. Itu tuh pentingnya kenapa kita melakukan proses pencatatan. Itu Mbak Diatma yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih atas penyampaiannya. Kemudian memasuki sesi tanya jawab kepada seluruh partisipan, dapat mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan dan nantinya akan diberikan mikrofon oleh tim KKN. Baik Ibu, waktu dan tempat kami persilakan untuk bertanya. Mungkin untuk Ibu Arsia, untuk Ibu Arsia, apakah ada yang ditanyakan mengenai baik untuk Ibu Arsia, waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemproduksi UMKM PBB Buat menggunakan minta kepada Ibu untuk memberi contoh pembuatan kolom tentang keuangan. Selama ini memang saya sudah bikin pembukuan, tapi asal-asalan. Terus saya minta kepada Ibu untuk bagaimana yang benar-benar benar gitu. Selama ini saya cuma bikin nomor, tanggal, uraian, nanti pengeluaran, terus masuk, terus saldo akhir gitu aja. Terus saya laporannya tiap bulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya. Ya, baik. Baik Bu Asia, alhamdulillah kalau sudah melakukan proses pencatatan. Jadi Bu Asia akan sangat mudah untuk nanti mengaplikasikan si Apik. Karena sudah ada catatannya. Jadi modal saldo awalnya sudah ada ya, tinggal Ibu mungkin perlu mencatat aset yang dimiliki sekarang. Jadi mungkin nanti bisa bareng-bareng dengan. Jadi mungkin buat usahanya Bu Asia bisa jadi pilot project ya, Mbak Tiatma. Memungkinkankah? Ya, Ibu. Untuk didampingi ya. Ya. Jadi nanti pada perjalanan ada pertanyaan boleh konsultasi dengan saya gitu ya. Jadi nanti Bu Asia dibantu oleh Mbak Tiatma dan teman-teman untuk bisa menyusun laporan keuangan. Tadi sudah betul Bu Asia bahwa Ibu sudah mulai melakukan proses pencatatan kas masuk dengan kas keluar, sehingga ketahuan kas akhirnya berapa. Dan setiap bulan Ibu laporkan. Itu sudah sangat bagus. Nah, tinggal kalau itu masih catatan sederhana. Nah, nanti lengkapnya adalah Ibu dengan menggunakan si Apik. Nanti akan dilaporkan tuh 4 laporan keuangan. Dan Bu Asia, oh ternyata untung saya sekian. Oh ternyata biaya saya yang besar di sini, begitu. Itu Bu. Kalau kolom-kolomnya yang seperti tadi saya sudah paparkan. Jadi misalnya yang Excel tadi ya Bu ya, itu nanti bisa saya share. Tinggal diganti saja nanti nama-nama asetnya, kemudian perhitungan harga produksi juga sesuaikan dengan yang tadi ya, yang Bu Asia sudah keluarkan.
Karena selama ini kan Bu Asia baru mencatat kas masuk dengan kas keluar. Nah, di Excel saya tadi sudah dilakukan proses perhitungan harga pokok produksi. Jadi nanti Bu Asia juga bisa menghitung harga pokok produksi dari per bungkus keripik tempe. Nah, gitu ya Bu Asia ya. Semangat, insya Allah dengan mencatat kita akan menjadi lebih tahu dan punya semangat tersendiri untuk bisa melanjutkan usaha. Itu mungkin. Iya, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Ibu, semangat ya Bu. Baik, selanjutnya untuk ibu-ibu PKK yang memiliki bisnis lagi, apakah ada pertanyaan? Mungkin terkait penyusunan laporan keuangan dan perhitungan harga pokok produksi atau perhitungan keuangan yang lain. Atau kendala dalam penyusunan laporan keuangan dapat dipertanyakan, Bu. Ini adalah penyusunan laporan keuangan, Bu. Pemasaran boleh kalau triki-triki ya. Saya boleh share screen sebentar Mbak Tiatma? Oh iya, boleh. Pemasaran sederhana yang kami lakukan, mungkin ini bisa jadi contoh gitu ya. Mohon maaf, Ibu masih di Ibu mohon maaf itu masih di mute. Oh iya. Jadi Bapak Ibu, ini 4 aspek di manajemennya yang harus memang mulai diperhatikan oleh kita sebagai pelaku usaha. Jadi jangan dikira usaha saya udah besar, usahanya masih mikro. Pekerjaannya ada 2, ini yang terlihat 1, memang yang di depan ini 1, yang 1 adalah khusus untuk menyiapkan bumbu dan perlengkapan lainnya. Ini saya menggunakan garasi, ya. Jadi mobil saya keluarkan jadi ini, jadi dapur ya, dari dapur warung. Nah ini karena usaha saya kuliner, produksi laksa Bogor Kang Dadi sama mie. Nah di area sini itu ada etalase dan itu adalah produk-produk UKM, baik dari Bogor maupun luar Bogor. Jadi dengan saya memiliki usaha seperti ini, maka saya bisa bantu teman-teman UMKM untuk bisa menjualkan produknya. Jadi teman-teman UMKM fokus produksi, saya yang menjualkan. Begitu. Nah, ini sebisa mungkin tempat kerja harus senantiasa rapi dan bersih. Ya, apalagi kalau untuk yang makanan harus bersih aja. Begitu kelihatan kotor, itu pengunjung udah langsung nggak nyaman. Gitu. Nah, kemudian, nah ini yang Bapak Ibu mungkin ini, seperti contoh Bu Asia. Produksi keripik tempe itu buat siapa? Kalau misalnya untuk, wah sekarang kan yang banyak beli lewat online adalah anak muda. Nah, berarti Bu Asia memproduksi keripik tempe yang disukai anak muda. Nah, anak-anak muda sekarang sukanya yang vetsin-vetsin, Bu. Walaupun nggak bagus itu ya. Vetsin-vetsin tuh. Yang pedas-pedas, itu anak muda senang banget. Jadi keripik tempe sehah gitu ya, Bu. Nah, itu disukai tuh anak-anak muda ya. Jadi segmennya harus jelas. Ini barang yang saya produksi itu buat siapa? Sama dengan saya, laksa ini buat siapa? Yang tahu makanan laksa itu usia-usia 40 ke atas. 40 tahun ke atas. Anak-anak muda nggak tahu apa itu laksa. Nah, makanya gimana caranya supaya laksa ini nggak cuma diketahui oleh orang-orang yang usianya di atas 40 tahun. Yang biasanya mereka belinya adalah offline. Datang ke tempat makan di situ. Nah, kalau kita mau jualan online, saya jual juga di online
menggunakan GrabFood sama GoFood. Nah, gimana caranya? Maka kemasannya dibuat warna-warni supaya menarik anak muda. Ini makanan apa sih gitu ya? Nah, dari situ tertariklah mereka, oh ini makanan zaman jadul lah ya. Makanan jadul ini laksa ini. Karena makanan jadul, begitu dikemas dengan kemasan yang berbeda, ternyata masuk juga di anak muda. Nah, kemasannya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau laksa yang biasanya, itu pakai bungkusan plastik biasa. Dan nggak menarik. Nah, ini perlunya kita membuat sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Dan menarik. Ini apa ya gitu. Ini begitu di-share gitu ya, saya share gitu ya ke anak-anak muda. Ini apa, Bu? Ada ayam, ada tahu, ada telur. Penasaran dia. Kalau penasaran, nyobain ke laksa Bogor Kang Dadi gitu. Nah, begitu, ya ternyata enak ya, Bu, gitu. Dan kami nggak menggunakan vetsin. Nah, itu produk kita harus unik. Kalau saya sekarang keunikannya adalah kemasannya. Jadi waktu itu Ibu Wali Kota pesan untuk tamu yang datang ke balai kota, ya. Jadi ada tamu dari Pak Wali Kota, beliau pesan, sampai pas datang laksanya itu dia telepon, itu laksa, kok kemasannya keren gitu, kemasannya bagus gitu. Sampai kami kaget, ini laksa apa bukan gitu. Sampai ini, iya itu laksa Bu gitu. Itu hanya kemasan doang gitu. Akhirnya ya beberapa kali beliau pesan setiap ada tamu gitu, pesan laksa. Bu, pesan ya laksa, yang langsung menghubungi Ibu Wali Kota. Jadi mungkin laksa makanan apa ya? Mungkin kalau kita mau sebut ya makanan orang-orang jadul dan mungkin bukan makanan elit gitu. Tapi begitu kita kemas dengan yang berbeda, ternyata itu membuat makanan itu jadi naik nilainya. Gitu. Ya waktu itu sudah dipesan oleh istana, tapi tiba-tiba tamunya batal. Jadi waktu itu kami jam 2 pagi ditelepon oleh orang istana Bogor gitu ya. Oh, kami pesan laksa 100 porsi. Wow, buat kapan? Hari ini. Oh, waduh. Saya sempat terkaget, ini beneran. Kami cek gitu, oh itu memang nomor telepon istana gitu ya. Jadi bagian rumah tangga istana. Pesan buat jam 8. Hanya jam 3 pagi kami belanja lah gitu ya. Karena tadinya untuk menjamu tamu-tamu negara gitu yang akan meeting di Istana Bogor. Ternyata belum rezekinya gitu ya. Tiba-tiba jam 7 kami sudah belanja, jam 7 ditelepon sama orang istananya. Ibu mohon maaf, Bapak gagal meeting di Bogor karena ada 2 meeting yang harus dilaksanakan di Jakarta. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa, paling tidak oh udah didengar nih sama istana gitu ya. Jadi ya sudah, belum rezeki kami begitu ya. Alhamdulillah kami sudah beli bahan, kebetulan teman pesen. Kalau nggak salah pesen 50 porsi gitu ya. Jadi ya nggak sedih-sedih banget gitu. Alhamdulillah pasti ada skenario Allah yang baik gitu ya. Ternyata tidak jadi dibeli oleh istana, dibeli oleh teman saya, gitu ya, untuk menjamu tamu juga, gitu. Nah itu, jadi produk kita harus spesifik dan yang jelas harus menarik, Bapak Ibu. Sekarang tuh orang lebih lebih suka dengan casing gitu. Ya tentunya kita tidak mau menipu ya. Jadi casing bagus, rasanya juga enak. Kan banyak juga yang casingnya bagus, ternyata rasanya kok gini, kemasannya bagus ternyata. Nah, itu jangan sampai ya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai casing kita bagus, tapi produk kita ternyata nggak enak misalnya. Jadi harus casing bagus, produknya juga berkualitas. Itu Bapak Ibu tipsnya. Jadi marketing juga saya jalankan, kemudian produksi gimana caranya. Saya turun sendiri. Jadi kalau pas lagi banyak yang pesan, saya pasti akan turun membantu pegawai saya. Gitu. Saya juga yang masak, saya bikin bumbunya, saya bikin sambalnya. Harus begitu ya kalau punya usaha. Nggak bisa cuma ongkang-ongkang kaki aja.
Nah, ini nanti kalau ini kan jadi datang ini ya Bu ya, ini bukan uang saya. Ambil gambar gitu ya, supaya nanti usaha kita semakin maju gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, ini ada IG-nya juga. IG-nya laksa.bogor. Jadi setiap yang datang gitu, rame-rame ini, waktu itu ada kunjungan dari mahasiswa gitu ya. Ada berapa nih, sekitar 60 mahasiswa gitu ya. Ada yang gratis, ada yang memang mereka dari perguruan tinggi lain datang ke kami, ya silakan makan dan alhamdulillah respon mereka sangat baik gitu ya. Nah ini mereka nanti kasih, nah Bapak Ibu nanti bisa menggunakan Instagram seperti ini. Nah ini taruh di Instagram nih. Nah kalau seperti ini nanti Bapak Ibu seperti Bu Asia misalnya, ini melenceng dari keuangan, tapi ini hubungannya dekat sekali dengan keuangan. Gimana supaya bisa memperbesar pemasukan? Jadi saya tidak hanya memberikan perbesar pemasukannya, gimana caranya? Terserah. Ini caranya gitu ya. Cara memperbesar pemasukan. Jadi semua di-share tuh di Instagram. Oh, ternyata banyak yang makan ya. Berarti, nah gitu. Itu menarik orang untuk beli ke situ. Begitu juga kalau Bu Asia nih. Ada yang foto sambil pegang produknya gitu ya, perlihat kemasannya. Nanti orang, ini produk apa ya? Wah, kok banyak yang beli tempe gitu ya. Wah, si ini beli tempe. Ada artis misalnya datang gitu ya. Wah, itu udah langsung diburu tuh produknya Bu Asia dan Bapak Ibu yang lain. Gitu. Nah, itu eranya sekarang era digital, jadi pergunakan. Nah, ini semua dipajang-pajang semua. Gitu Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira share saya terkait dengan usaha. Baik, Bu, makasih.